Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Semangat ya? Iya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan belajar kita, Pak Guru mau cek kehadiran. Hadir semua di hari? Iya. Hadir. Semangat luar biasa ya. Iya. Dari pagi makan tidak? Dari rumah? Makan. Siapa tidak makan? Kenapa tidak makan? Hah? Oke, jadi ada yang tidak makan dulu ya? Iya. Sebentar, pasti ada bapak kan? Iya, ada bapak. Kita sebelum kita mulai kegiatan kita sebagai umat yang beriman, sebaiknya kita awali semua itu dengan doa. Saya minta kesediaan satu orang siswa untuk pimpin kita dalam doa. Risa, oke. Risa di depan ya. Kita siapkan hati kita supaya kita berdoa supaya kita bisa belajar dengan baik. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih banyak kepada Rizal yang sudah memimpin kita dalam Doa. Pak Guru mau bertanya sebelum kita masuk pada belajar kita. Siapa di rumah yang sudah punya jaringan listrik? Hampir semua ya? Iya. Bukan hampir semua, tapi semua sudah punya Listrik. Ya, turun tangan. Pak Guru mau tanya lagi, kalau sudah gelap malam hari, apa yang kita hidupkan? Lampu. Pastilah. Lampu. Terus Pak Guru mau tanya lagi, kalau di rumah sudah punya listrik, adakah alat-alat yang menggunakan arus listrik? Ada. Contoh apa? HP. HP, senter, Kulkas. kulkas, apa lagi? Skuter, apa lagi? Televisi, apa lagi? Kipas angin. Wih, banyak betul ya. Berarti semua ada di rumah. Iya. Iya, ada ya. Iya. Jadi di sini Pak Guru tunjukkan 1-2 contoh. Ini adalah gambar. Ya. Iya. Ini ada gambar generator. Itu sebagai sumber listrik. Ya. Iya. Jadi terus yang kedua itu ada saklar. Ini saklar namanya. Yang untuk kasih mati hidup lampu itu namanya Saklar. Ya. Terus yang ketiga itu yang di bagian bawah itu ada menyala. Apa itu menyala? Lampu. Iya. Iya. Oke, lampu. Yang keempat itu adalah Kabel. Jadi berbicara tentang listrik, penerangan, pasti ini semua yang dibutuhkan. Itu pasti sudah ada di rumah kita masing-masing. Waktu itu orang tua pasang alat-alat, kita hanya nonton saja, kita tidak tahu ini alatnya namanya apa. Sekarang kita bisa pahami sedikit. Oh, ada generator, berarti dia sebagai sumber arus. Ada juga saklar. Ya, saklar itu adalah alat untuk menghidupkan, mematikan Lampu. Terus ada bola lampu untuk Penerang. penerangan. Ya, sedangkan kabel ini berfungsi untuk mengantar Arus listrik. Ya, arus listrik. Terus kita masuk pada kegiatan kita yang berikut itu terkait dengan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Iya. Ini yang harus kita bawa pulang ke rumah. Kita bawa pulang di otaknya kita bawa pulang untuk masa depannya kita. Setelah menyimak video pembelajaran, sebentar kita nonton video, ya. Iya. Siswa dapat memahami listrik
pengubah wajah dunia. Dulu gelap, tidak ada listrik, jalan pakai senter baterai. Kalau senternya sudah suram, jalannya setengah mati. Sekarang kita pelajari bagaimana kita bisa memahami listrik sebagai pengubah wajah dunia. Itu yang nomor 1. Ya. Terus yang nomor 2, dengan mengamati video tadi ya. Nanti kita nonton nanti itu video. Siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Ya. Ini yang kita bawa nanti menjadi bekalnya kita, menjadi ilmunya kita ke depan. Kita tidak hanya belajar saat ini saja, setelah itu kita buang. Ini akan berlanjut dalam hidupnya kita ke depan nanti. Bisa paham ini? Bisa. Ini menjadi bekal yang kita pegang nanti. Yang ketiga, dengan mengamati juga video-video itu, siswa dapat menyebutkan alat-alat tadi yang kita sudah kasih contoh beberapa alat ya. Kita bisa dapat menjelaskan juga itu alat tadi. Setelah itu kita mencatat di dalam buku catatan kita masing-masing tentang apa komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangka listrik sederhana dan tepat. Jadi inilah 3 poin ini yang kita pelajari. 3 poin ini yang kita pelajari hari ini sehingga menjadi bekal, menjadi pengetahuan kita ke masa depan. Senang atau tidak? Semangat atau tidak? Sudah pasti kita senang, kita semangat karena yang kita pelajari adalah untuk masa depannya kita. Ketika kita selesai di sekolah dasar, tahun depan kita sudah masuk SMP, kita akan pelajari lagi tentang rangkaian listrik. Setelah tahun depan selesai, setelah SMP selesai, kita masuk lagi. Kalau mau belajar untuk lebih tekun lagi tentang listrik, kita masuk ke sekolah menengah kejuruan, apa yang disebut dengan SMK. Di kecamatan kita ada 2 SMK. Ya. Jadi ada SMK 1, SMK 2 yang tempatnya ada di Laimangu. Di situ kita bisa masuk di SMK itu, kita pilih jurusan kelistrikan. Iya. Ambil jurusan kelistrikan, kita bisa paham semua soal itu. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau saat ini kita belajar dulu secara umum karena kita masih usia SD. Iya. Oke. Sebelum kita masuk ke video pembelajaran, Pak Guru mau uji konsentrasi kalian. Simpan pena, simpan buku di depan kalian masing-masing dapat di atas meja. Siap-siap kita uji konsentrasi. Ya. Siap-siap kita uji konsentrasi. Perhatikan baik-baik ke depan. Tidak boleh buat yang lain ya. Oke. Kalau Pak Guru bilang selamat pagi, berarti tepuknya 1 kali. Ya. Selamat siang tepuknya 2 kali, selamat sore tepuknya 3 kali, selamat malam tepuknya 4 kali. Sekarang kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Kita bermain di acakan lagi. Ya. Ini yang jaga konsentrasi sekarang. Perhatikan ke sini, Chelsea. Kita jaga konsentrasi sekarang. Siap? Dengar Pak Guru ngomong. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Ada yang tidak konsentrasi, kita ulang lagi kalau begitu. Masih ada yang lewat 1. Iya. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Oke, sudah ya? Oke. Ini adalah tepuk konsentrasi namanya. Sehingga begitu guru ngomong, saya paham.
Ya, Ya. sesuai perintah. Kita tidak asal tepung saja yang rame begini yang tidak beraturan. Ya, tepuk ada seninya. Ini adalah tepuk konsentrasi. Kita masuk pada pembelajaran kita hari ini yang harus kita pelajari, yaitu tentang listrik pengubah wajah dunia. Ya, Iya. kita mulai dengan kita menonton. Sebentar Pak Guru kita jelaskan lagi. Ya, kita menonton di layar. Setelah itu baru kita melakukan diskusi kelompok. Oke. Kita mulai ya. Iya. Semua perhatikan ke depan, pasang mata, pasang telinga. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen dari senter. Nah, teman-teman coba amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini ya. Nah, pada komponen-komponen tersebut, pertama itu ada baterai, di mana fungsi baterai itu adalah sebagai sumber arus listrik. Yang kedua yaitu Kita kembali ya. Kembali sepertinya kelewatan ini. Iya. halo teman-teman. Nah, coba teman-teman melihat lingkunganmu ya di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Nah, tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Nah, listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet.
Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ini bahasa dalam hati ya.
Oke, videonya sudah selesai ya? Ya. Konsentrasi betul nonton di depan. Berbicara tentang Listrik. listrik sebagai pengubah wajah dunia. Sambungnya itu masuk sampai pada ke rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contohnya tadi itu ada senter, ya, rangkaian seri menggunakan senter. Jadi cahayanya terang, bagus sekali. Untuk bisa melengkapi video yang kita nonton, saatnya sekarang kita melakukan diskusi kelompok. Ya, Iya. Pak Guru akan bagikan lembaran kerja peserta didik. Nanti di situ ada nama kelompok. Kalau kelompok 1 ditulis kelompok 1. Ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ketua kelompoknya siapa? Sekretaris dan anggota. Ya. Oke. Sekarang Pak Guru akan bagi. Setelah itu kita langsung kerjakan ya. Di dalam lembaran kerja itu sudah ada soal. Kalian melakukan diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembaran kerja peserta didik. Ya? Bisa dimengerti? Mulai sekarang kerjakan. Ya? Kerjakan secara bersama-sama ya. Bukan satu orang yang jadi anggotanya kolom 1 sampai sebentar, terus 2 dari sampai sebentar ya. Terus jangan lupa sebentar di sini, di sini betul-betul komentar bahwa diskusi ya. Ini juga diskusi. Nah, sama-sama. Sambil ini Chelsea tulis ini apa? Kelompok. Sekretaris, kemudian taruh bawah satu orang tua ya. Terus kiri ya. Tulis depan.
Diskusi kelompok ya, sama-sama kerjanya kerja kelompok, bukan seperti itu orang. Ya.
Jangan jangan. Kerja kamu masing-masing, jangan lihat di bawah mulai. Panjang ya, kata teliti ya, waktunya masih panjang.
Lihat kembali berapa supaya jangan salah maksudnya.
Oke, jadi baik. Waktu diskusi kita sudah Selesai. Sekarang tibalah saatnya kita melakukan presentasi hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kita melakukan presentasi hasil diskusi kelompok di depan Kelas. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya. Kelompok 1, Pak Guru persilakan untuk maju di depan untuk presentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan maju di depan. Tepuk semangat. Yang presentasinya di tengah ya. Yang lain di kiri kanan. Iya. Kasih kuat ya supaya teman-teman bisa dengar. Silakan. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami kelompok 1. Soal nomor 1. Siapakah penemu listrik? Michael Faraday. Soal nomor 2. Kapan penemu arus dilahirkan? 1791. Soal nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media pengantar. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Soal nomor 4. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara detail. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerimaan di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan sebagai tempat yang memerlukan. Soal nomor 5. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara detail. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk setelah dan sulukan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. kita kasih tepuk wow. Wow. Kasih B.
Sekarang kelompok kedua. Silakan maju ke depan. Kuat. Teman-teman, inilah hasil diskusikan kelompok 2. Soal nomor 1. Apa manfaat arus listrik secara sampai ke setiap rumah warga? Manfaat arus listrik antara lain untuk menyalakan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas, setrika listrik. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen, yaitu alat listrik, konduktor, pengantar listrik, dan sumber listrik. Soal nomor 3. Apa fungsi dari saklar? Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik berhenti. Soal nomor 4. Apa fungsi baterai? Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Pada dasarnya, baterai adalah media penyimpan energi listrik yang juga dapat dijadikan sumber listrik kembali. Sekian, terima kasih. Kita kasih tepuk terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Jus. Silakan duduk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Teman-teman, inilah hasil diskusi kami kelompok 3. Soal nomor 1. Apa fungsi kabel? Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Beberapa jenis logam sangat baik sebagai konduktor, namun pada umumnya kabel berbahan dasar tembaga. Selain karena lebih ekonomi, tembaga juga merupakan pengantar listrik yang baik. Soal nomor 2. Apa fungsi lampu? Lampu berfungsi sebagai alat berubah energi listrik menjadi cahaya. Pada rangkaian lain, lampu bisa diganti alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun lampu menjadi pilihan dalam percobaan membuat rangkaian karena dapat diuji dengan mudah. Soal nomor 3. Apa fungsi fitting? Fitting lampu berfungsi sebagai penghubung antara lampu dengan sumber listrik serta menopang lampu agar tetap tenang dan stabil. Soal nomor 4. Jelaskan pengertian rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan yang satu dengan yang lain. Rangkaian seri memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Soal nomor 5. Sebutkan kelebihan, keuntungan, dan rangkaian seri. Sebuah kelebihan, keuntungan, dan rangkaian seri. Keuntungan rangkaian seri hanya memerlukan sedikit kabel. Lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Kuat arus sama antara lampu atau dengan yang lain. Sekian dan terima kasih. Kita kasih tepuk wow lagi untuk kelompok 3. Tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih W. Wow. Silakan duduk kelompok 3. Kelompok 4. Silakan presentasi hasil diskusi kelompok depan kelas.
Teman-teman, inilah hasil diskusi kami kelompok 4. Soal nomor 1. Sebutkan kelemahan atau kekurangan dari rangkaian seri. Boros. Bila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Baterai akan lebih cepat habis. Soal nomor 2. Jelaskan pengertian rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah-rumah. Berikut ini merupakan keuntungan dan kelemahan rangkaian paralel. Soal nomor 3. Sebutkan kelebihan atau keuntungan dari rangkaian paralel. Tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama besar. Bila satu lampu mati, maka tidak akan mempengaruhi lampu lainnya. Lebih hemat listrik. Soal nomor 4. Sebutkan kekurangan atau kelemahan dari rangkaian paralel. Memerlukan banyak kabel, lampu lebih redup, rangkaian listriknya lebih rumit. Sekian dan terima kasih. Wow, keren jawaban dari kelompok 4. Kita kasih tepuk apa? Terima kasih. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Jus. Silakan duduk kelompok 1. Jadi baik, setelah kita melakukan diskusi kelompok, Pak Guru akan memberikan sedikit penguatan buat kalian semua supaya kalian bisa mengingat kembali tadi dari hasil diskusi mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok yang keempat. Kita lihat yang pertama itu dari kelompok 1 tadi, siapakah tokoh penemu arus listrik? Namanya itu adalah Michael Faraday. Ya. Orang ini dia berasal dari negara Inggris. Dia lahir pada tahun 1791. Kita lanjut lagi. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik itu adalah gelombang elektromagnet, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnet terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nomor yang berikut itu bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk. Jelaskan secara beruntun. Itu ada di kelompok berapa tadi? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa. Tadi kita ada sempat tunjuk generator warna kuning ya. Tapi itu untuk lingkungan kecil. Tapi generator yang digunakan saat ini untuk arus listrik itu generator raksasa yang ada di tempat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Yang keempat, ya kelompok yang kedua ya. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara beruntun. Betul tidak? Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian listrik
kabel listrik. Saya terpilih ya. Rangkaian kabel listrik tersebut umumnya berada di atap untuk tempat kedudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar, dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas serta lain-lain. Apa manfaat arus listrik setelah sampai di setiap rumah warga? Manfaat arus listrik antara lain untuk menyalakan beragam peralatan elektronik seperti televisi, televisi, kipas, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik dan fungsi komponen listrik. Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen, yaitu alat listrik, konduktor atau pengantar listrik, dan sumber listrik. Beberapa komponen itu seperti saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan rangkaian listrik sehingga membuat aliran listrik terhenti atau putus. Tadi dari ini kegiatan awal tadi kita sudah paham tentang saklar ya. Iya. Sekarang baterai. Itu sempat dari video awal itu tentang senter, ya. Ya. Nah, di sini ada baterai berfungsi sebagai sumber energi Listrik. Pada dasarnya baterai adalah media penyimpan energi listrik yang juga dapat dijadikan sumber energi kembali. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Beberapa jenis logam sangat baik sebagai konduktor, namun pada umumnya kabel berbahan dasar tembaga. Selain karena lebih ekonomis, tembaga juga merupakan pengantar listrik yang baik. Lampu berfungsi sebagai alat berubah energi listrik menjadi cahaya. Ini adalah lampu. Pada rangkaian lain, lampu bisa diganti alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun menjadi pilihan atau membuat rangkaian karena dapat diuji dengan mudah. Fitting. Fitting itu berfungsi sebagai penghubung antara lampu dengan sumber energi listrik serta menopang lampu agar tetap tegak dan stabil. Kalau tanpa fitting, lampu tidak bisa melengket, tidak bisa terang ya. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan yang satu dengan yang lain. Rangkaian seri memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya itu hanya memerlukan sedikit kabel. Lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang, kuat arus sama antara lampu satu dengan lampu yang lain. Kelemahannya itu satu, boros. Bila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Bila baterai akan lebih cepat habis. Kalau baterai sudah habis, berarti lampunya tidak menyala. Ya, itu kalau rangkaian secara seri. Rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah-rumah. Berikut ini merupakan keuntungan dan kelemahan rangkaian paralel. Keuntungan, tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama besar. Bila satu lampu mati, maka tidak akan mempengaruhi lampu lain. Yang ketiga, lebih hemat listrik. Kelemahan, memerlukan banyak kabel. Lampu lebih redup, rangkaian listriknya lebih rumit. Demikian penguatan materi kita hari ini. Itu berkaitan dengan materi diskusi kita tadi. Sekarang kita masuk pada poin yang terakhir, kegiatan penutup. Kita ambil tentang kesimpulan, ya, bahwa ini adalah kesimpulan kita belajar hari ini. Miguel Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnet, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Betapa pentingnya peranan listrik
bagi kehidupan manusia. Namun dengan demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artiannya kita harus hemat menggunakan listrik. Sekarang tibalah saatnya kita masuk pada tes formatif. Tes ini waktunya tidak lama karena hanya 5 nomor. Ya, karena hanya 5 nomor. Di sini Pak Guru siapkan kertas untuk kertas jawaban. Soalnya ada di papan tulis. Ya, satu orang satu kertas untuk jawab. Tulis nama masing-masing ya. Ya. Kerja masing-masing ya. Ya. Agak cepat. Per orang ini. Kerjanya per orang ya, tulis nama masing-masing. Kerjanya per orang. Setelah itu baru kita kumpul. Pak Guru akan periksa di rumah. Besok kita terima hasilnya. Cepat. Tulis nama. Nama sendiri ya. Ya. Jawablah soal sesuai yang ada di papan tulis. Jawablah soal sesuai itu soal yang ada di papan tulis ya. Ini Pak Guru mau uji kembali kalian punya konsentrasi apakah menangkap dengan benar atau tidak. Tapi Pak Guru yakin ini soal-soal yang paling gampang dari hasil diskusi. Ini adalah dari hasil diskusi kalian menjawab kembali. Agak cepat sedikit. Satu menit lagi. Soalnya gampang, bukan soal yang sulit. Jawab sudah, cepat sudah. Penting nomor terakhir kan?
namanya dia sudah habis. Ini sudah habis juga. Kumpul, kau langsung kumpul ya. Ini sudah habis. Biar waktunya cepat selesai. Wah, itu sudah mau berakhir. Chelsea itu sudah habis. Ini sudah habis ini. Cepat sedikit yang belum. Itu habis semua. Itu habis ini. Itu nomor terakhir. Cepat nomor terakhir terus cepat. Ini sudah habis ini. Ini bisa. No ada yang apa sudah habis sudah dia. Oh pas, nomor terakhir. Sudah semua ya? Siap. Oke. Lebih baik setelah kita mengikuti tes formatif ini berarti kita sudah selesai kita kegiatan belajar kita hari ini. Pelajaran kita selanjutnya itu minggu depan itu tentang bagaimana kita praktek bagaimana kita merangkai rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Kita menggunakan media sederhana, kita siapkan senter, kabel, pakai arusnya itu kita pakai baterai ya. Kita bawa rangkaian seri itu menggunakan senter, nanti rangkaian di paralelnya itu kita gunakan lagi beberapa bola ya. Itu saja kegiatan belajar kita hari ini. Kita akhiri kegiatan belajar kita dengan berdoa. Siapa memimpin doa? Ervin, ya. Silakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami, dan janganlah masuk kami ke dalam cobaan, dan beri kesalahan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Satu orang mengakhiri salam penutup, satu orang pimpin. Siap hormat. Siap hormat. Siap hormat. Siap. Siap. Hormat. Selamat siang, Pak dan kawan-kawan. Oke, selamat siang. Kelompok satu duluan. Cepat.
tempat